Panglima TNI, Perang Hibrida salah satu ancaman 5 tahun ke depan. Jakarta, Kamar Kerja Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI di Mabes Cilangkap ternyata mungil dan sederhana. Di ruangan itu cuma ada 2 meja dan 1 set sofa warna gelap buatan lokal. Tak ada pernak-pernik hiasan dan cindera mata, kecuali speaker portabel merek Marshall. Juga sebuah akuarium berisi seekor ikan arwana peninggalan pendahulunya, Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Lelaki berkumis yang hari ini genap berusia 58 tahun itu mengaku tak butuh ruangan kerja besar karena dia lebih banyak beraktivitas di luar. Sesekali Hadi masih berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat. Gedung ini dibangun di masa Pak Beni, Jenderal Beni Murdani. Kaca-kaca jendelanya itu anti peluru, loh, kata Hadi saat menerima Audrey Santoso dan Sudrajat dari Detik.com, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Siang itu dia mengaku cuma ingin berbincang santai sebelum menyerahkan jabatan Panglima kepada Jenderal Andika Perkasa dalam waktu dekat ini. Karena itu semua perlengkapan wawancara yang telah disiapkan ditahan di lobi gedung. Tas dan telepon seluler kami pun harus ditinggal di luar ruangan. Sebagai gantinya kami diberi pulpen dan beberapa helai kertas putih. Selama 100 menit berbincang, Hadi memaparkan sejumlah hal yang dianggap sebagai capaiannya selama hampir 4 tahun menjadi Panglima TNI. Dia menjelaskan kondisi keamanan di Papua, Poso, Natuna Utara dan lika-liku meredam ego tiap pasukan khusus dalam bertugas. Hadi juga mengisahkan interaksinya dengan Jokowi sejak di Solo. Hingga suara-suara yang pernah meragukan kemampuannya di awal menjadi panglima. Ya, banyak yang memandang sebelah mata. Termasuk ada yang bilang, kambing kok mimpin macan, ujar lulusan École de Guerre, Prancis itu diiringi tawa kecil. Sekarang silahkan masyarakat menilai apa yang telah saya perbuat, imbuhnya. Di luar perbincangan tersebut, Hadi juga memberikan jawaban tertulis atas belasan pertanyaan yang diajukan Detik.com 3 pekan sebelumnya. Berikut ini petikannya. Hampir 4 tahun Bapak memimpin TNI di tengah situasi politik tanah air yang sangat dinamis. Apa saja yang Bapak rasa menjadi capaian? Juga hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan? Pada awal masa jabatan, saya telah mencanangkan 11 program prioritas yang merupakan bentuk detail dari pembangunan organisasi TNI. Baik dari sisi personel, alutsista, maupun satuan. Program prioritas tersebut menargetkan pembangunan organisasi TNI dihadapkan dengan proyeksi kompleksitas ancaman di masa mendatang yang syarat dengan tuntutan interoperabilitas pada teknologi dan berbagi informasi, serta kemampuan mengatasi 2 atau lebih trouble spot di saat yang bersamaan. Secara organisasi, TNI melaksanakan pengembangan organisasi dan satuan untuk menjawab tantangan tersebut dengan membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab-Wilhan, sebagai pemegang komando operasi gabungan yang bersifat kewilayahan. Kogab-Wilhan juga dibentuk berdasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok TNI secara trimatra terpadu. Keterpaduan tersebut semakin mengemuka mengingat berbagai operasi yang telah dilaksanakan membutuhkan interoperabilitas dan kesatuan komando yang sangat tinggi dari komponen ketiga angkatan.
Demikian juga dengan pembentukan Koopsus TNI dengan mengintegrasikan kemampuan pencegahan dari ketiga angkatan dalam bentuk operasi intelijen dan teritorial. Kemampuan penindakan serta pemulihan secara cepat dan terukur. Satuan ini menyelenggarakan operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan wilayah pengembangan strategis dan untuk membangun dari pinggiran, serta menyelaraskan pembangunan organisasi TNI dengan program pembangunan nasional, maka dibentuklah 4 satuan baru di wilayah Indonesia bagian timur. 4 satuan baru tersebut adalah Diviv 3, Kostrad, Koarmada 3, Pasmar 3, dan Koopsau 2. Dengan adanya satuan TNI baru, yang secara dimensi ruang memenuhi unsur kemateraan lengkap, maka diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan interoperabel untuk menghadapi ancaman serta memitigasi persoalan di wilayah Indonesia Timur secara cepat. TNI juga membentuk Satuan TNI Terintegrasi (STT). STT yang pertama dibangun di Pulau Natuna. Pulau di wilayah yang sangat strategis, pintu gerbang dan wilayah terdepan Indonesia dihadapkan dengan Laut China Selatan. STT ini menjadi pangkalan aju bagi operasi-operasi yang dilakukan oleh ketiga angkatan di Laut Natuna Utara. Saat ini walaupun sudah operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta alutsista satuan-satuan baru tersebut masih terus dilakukan. Beberapa waktu yang lalu saya meresmikan markas komando dari 3 Kogab Wilhan. Pembangunan fasilitas seperti perkantoran dan perumahan masih terus dilakukan. Demikian pula dengan pemenuhan alutsista satuan-satuan baru yang berada di bawahnya, khususnya di Indonesia bagian timur. Secara spesifik, apa saja tantangan ke depan terkait pertahanan kita? Ancaman faktual yang akan kita hadapi dalam 5 tahun ke depan semakin kompleks serta dapat berubah dengan cepat. Saya katakan demikian karena berbagai faktor yang ada sungguhnya saling mengamplifikasi dan berkaitan satu dengan yang lain. Hal itu tentu saja banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang demikian pesat, yang belum tentu semua pihak memiliki ataupun dapat memanfaatkannya dengan baik. Serta perlombaan negara-negara di dunia dalam memperoleh sumber daya alam yang dibutuhkan. Ancaman yang paling mengemuka ke depan adalah ancaman hibrida. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bercampur antara ancaman militer dan nir-militer. Perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan manfaat yang luar biasa, namun pada saat yang sama juga memunculkan paradoks adanya ancaman yang memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0 sehingga ke depan perang tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer saja. Perang sudah memasuki peperangan generasi keempat dan kelima, yaitu perang asimetris, perang proksi, dan perang hibrida. Ancaman hibrida dapat bermacam-macam bentuknya, seperti ancaman siber, ancaman biologi, seperti pandemi COVID-19 saat ini, dan ancaman kesenjangan. Model peperangan ke depan adalah pihak-pihak yang mampu mengeksploitasi ancaman ini dan menciptakan gangguan keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Pelanggaran atas kedaulatan masih akan terjadi, selain karena adanya batas wilayah yang belum disepakati dengan beberapa negara tetangga.
Juga karena masih adanya kegiatan yang bertentangan dengan UNCLOS oleh negara-negara tertentu. Kegiatan tersebut selain erat kaitannya dengan penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam, juga terkait dengan klaim wilayah. Konflik di Laut China Selatan sepertinya belum akan selesai dalam waktu dekat. Belum tercapainya kesepakatan antara negara-negara yang bersengketa. Belum tercapainya kesepakatan antara negara-negara ASEAN dan China. Langkah China yang telah membangun pangkalan militer di wilayah tersebut ditambah aktivitas nelayannya yang di-backup Coast Guard, maupun upaya dunia internasional berdasarkan hukum internasional di wilayah Laut China Selatan membuat permasalahan semakin kompleks. Gerakan separatis bersenjata, ancaman terorisme, siber, biologi, maupun kesenjangan juga masih akan kita hadapi. Demikian pula dengan bencana alam. Bencana alam harus terus diwaspadai karena kita tidak dapat memprediksi terjadinya gempa, tsunami, dan sebagainya. Terlebih dengan adanya pemanasan global dan perubahan iklim, para ahli memprediksi dapat terjadi wabah penyakit. Penyakit yang tadinya dianggap sudah dapat ditangani, dapat muncul kembali. Ataupun juga terjadi mutasi sehingga suatu penyakit tidak lagi dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang selama ini dikenal dan digunakan. Sumber berita news.detik.com. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Mohon berikan respon supaya channel ini bisa lebih berkembang dan berkualitas.